Melonjaknya impor produk Cina di pasar Indonesia telah memberikan tekanan berat pada produsen lokal, memaksa pemerintah mencari solusi untuk melindungi industri dalam negeri tanpa memicu konflik dengan mitra dagang utamanya, yaitu Cina. Pada Juli 2024, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan wacana kenaikan tarif impor hingga 200% untuk beberapa produk Cina, termasuk tekstil, pakaian, dan alas kaki, dengan tujuan melindungi bisnis lokal dan mencegah terjadinya PHK massal. Namun, kebijakan ini telah memicu perdebatan dan kekhawatiran yang intens baik di dalam negeri maupun internasional, terutama dari Cina. Kebijakan ini menuai reaksi beragam dan menimbulkan pertanyaan mendalam tentang konsekuensi ekonomi dan diplomatiknya. Cina merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan dua arah melebihi 127 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Kebijakan tersebut muncul setelah adanya protes dari pekerja di Jakarta yang merasa terancam oleh lonjakan produk impor, terutama produk-produk Cina yang dijual secara online. Peningkatan impor produk dari Cina juga telah berdampak buruk pada industri tekstil lokal di Indonesia. Antara Januari dan Juli lalu, setidaknya 12 pabrik tekstil telah tutup, yang menyebabkan lebih dari 12.000 orang di PHK menurut Konfederasi Serikat Buruh Nusantara atau KSPN. Di Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat Indonesia, daerah yang terkenal dengan tekstil seperti batik, kain tenun tangan dan sutra, derasnya impor produk Cina membuat ribuan pekerja menganggur dan tidak memiliki penghasilan tetap. Gantian sih kalau pekerja sih mungkin tetap segitu, cuman pekerjaannya yang dibagi-bagi. Kita sebagian mitra ada yang sudah kita liburin selama 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan kita nggak kasih kerjaan si mitra-mitra itu. Peningkatan impor barang-barang Cina sebagian bisa dilihat sebagai akibat ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina yang telah menyebabkan peningkatan tarif Amerika atas barang-barang Cina. Namun, hal itu juga mencerminkan meningkatnya perdagangan di Asia karena kawasan tersebut menerapkan lebih banyak fakta perdagangan bebas serta melemahnya permintaan di pasar-pasar barat untuk barang dari Cina. Desember lalu, Indonesia memberlakukan peraturan untuk memperketat pengawasan terhadap lebih dari 3.000 barang impor termasuk bahan makanan, elektronik, dan bahan kimia. Namun, peraturan tersebut dibatalkan setelah perwakilan industri dalam negeri mengatakan peraturan tersebut menghambat aliran bahan baku impor yang dibutuhkan untuk produksi lokal dan pemerintah mulai mempertimbangkan kenaikan tarif yang tinggi sebagai gantinya. Sementara produsen yang lebih kecil mengalami kemunduran terbesar, pabrik-pabrik besar juga mengalami kerugian. Jenny Sohertan, Direktur Pelaksana PT Exonindo Multiproduct Industry, yang membuat pakaian dan aksesoris seperti ransel dan tas tangan di Jawa Barat, menginginkan pemerintah bisa menaikkan bea masuk atas barang dari Cina, tetapi tidak pada bahan baku yang dibutuhkan. Tapi kalau bahan baku, saya kurang setuju. Bahan baku tetap pemerintah harus menjaga supply chain-nya supaya aman. Ini yang paling penting. Kalau nggak aman, yang berdampak nanti adalah ke produksi juga, gitu. Indonesia perlu menjaga keseimbangan dalam menetapkan kebijakan perdagangan dengan Cina, terutama dengan rencana kenaikan tarif impor hingga 200%. Meskipun langkah ini bertujuan melindungi industri tekstil lokal, tarif yang terlalu tinggi bisa memicu retaliasi dari Cina yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Apabila Cina merespons dengan tindakan balasan, dampaknya dapat merusak ekonomi Indonesia dan hubungan kedua negara dengan resiko meluas ke sektor lain. Saya Bumi, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Salam.